warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Al Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali SMA serta Al Mukarramah Ustazah Hajah Bidahliah SPDI, Koordinator Akademik dan Pesantrenan Buya Dr. Haji Idrianto Faisal MA, segenap majelis guru, Bapak Ibu wali santri serta anak sekalian santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pengajian bulanan yang rutin kita laksanakan di awal bulan dalam rangka menjalin tali silaturahim di antara para wali santri, majelis guru dan santri. Tentunya ini banyak manfaatnya pertemuan kita ini. Di samping mendapatkan ilmu, kemudian sekaligus penjengukan, karena kita penjengukan sebulan sekali, sekaligus bayaran, ya, sekaligus bayaran, kemudian ketemu anak, lepas kangen, dan dapat ilmu. Ini kalau saya lihat yang hadir sekitar berapa persen ini? Dari persen. Kurang lebih segitulah 60-70, jadi belum 100%. Karena yang saya lihat yang hadir, kalau bahasa Betawi lu lagi hafal saya ini, yang muka-mukanya yang rajin datang pengajian itu hafal. Ada juga yang nggak pernah kelihatan, datang ketika pendaftaran nganterin santri dan ketika wisuda, sehingga ketika wisuda nanya, Ustadz siapa? Nah, dari seperti itu naro, kemudian ketika pulang baru ketemu tuh, nggak pernah kelihatan. Pengajian nggak pernah nongol, penjemputan nggak pernah nongol, nyuruh orang dan lain sebagainya. Makanya ini momen jangan sampai kita sia-siakan. Ketemu sebulan sekali tapi nggak pernah hadir. Justru yang seperti itu yang cerewet, yang banyak protes, ada yang seperti itu. Makanya ini yang hadir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, ya. Pada hadir ini terima kasih banyak atas kehadirannya. Jangan sampai nggak pernah nongol sama sekali dan nggak kenal sama gurunya. Gurunya siapa nggak tahu, sehingga nanya, Ustadz siapa? Pernah datang, ya. Makanya tadi Abi sampaikan, mulai semester ini dan seterusnya insya Allah pembekalan itu ada ketika penjemputan. Kenapa seperti itu? Kita ambil dari pesantren lain yang sudah berjalan dan ini bagus. Karena ketika pembekalan tidak ada wali santri, itu cuma santri saja. Itu kan ada di YouTube, tapi orang tua jarang buka, nggak mau lihat. Yang lihat ya istilahnya nggak banyak lah. Biasanya dilewat. Kadang informasi juga kadang nggak dibaca, dikirimin informasi apapun masih nanya, masih japri, padahal sudah di-share. Itulah.
lemahnya literasi kita, jadi malas baca. Jadi ketika itu dilewat. Nah, tadi kita sudah saksikan penampilan dari kelas 9. Penampilannya luar biasa, ya. Yang bahasa Arabnya, yang bahasa Inggrisnya. Tadi ada yang berbahasa Jawa. Ya, karena mereka yang kita kasih kebebasan, mau tampil apa silahkan. Waktu itu ada bahasa Mandarin, ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda dan lain sebagainya. Silahkan saja. Yang penting berani tampil ke depan. Ya, itu nggak ada yang ngajarin tuh tadi yang bahasa Jawa. Makanya ngomongnya gado-gado. Bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, Jawanya Jawa yang ya seperti itulah. Ya, Sunda juga kadang ya bahasanya bahasa Sunda yang kasar. Yang penting dia ngomong, yang penting tampil lucu, nggak ada masalah. Yang penting mereka tampil itu luar biasa. Ya, jadi untuk bulan depan itu kelas 8. Jadi persiapkan 1 tahun kalian persiapan, karena insya Allah pengajian bulan depan berarti tahun depan, tahun 2026. Insya Allah itu tanggal 18 Januari sekaligus pembagian bukerap. Jadi nanti kalian pembagian rapotnya tahun depan ya, 2026. Oke. Alhamdulillah sekarang agenda kegiatan sudah berjalan. Agenda kegiatan sekarang sedang ujian tulis, karena kita sudah mulai start ujian dari tanggal 17 November. Itu mereka sudah mulai ujian tahfidz sampai tanggal 29, kurang lebih 2 mingguan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan buku dan kitab 2 hari. Dilanjutkan tanggal 1 sampai tanggal 6 itu ujian tulis Kementerian Agama. Insya Allah besok tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 itu ujian tulis pelajaran pondok pesantren. Dilanjutkan lagi ujian lisan dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Desember itu ujian lisan. Nanti selesai berarti hari Jumat ya, tanggal 19, kemudian tanggal 20-nya bersih-bersih pondok, kemudian hari Ahadnya libur. Nah, libur hari Ahad tanggal 21 sekaligus penjemputan dan ada pembekalan. Jam 7 sudah kita akan mulai. Jadi kita tunggu sampai hadir wali santrinya, ada pembekalan, kemudian setelah itu baru boleh dijemput. Ya, itu biasanya kalau penjemputan itu kalau tidak ada acara seperti itu, jemputnya getap ya. Jam 7 udah pada siap. Ketika dibuka langsung pulang semua. Langsung. Jadi tapi ketika kembali pagi belum ada orang. Johor masih 1-2. Sore baru membludak. Nah, itulah bedanya ketika pulang dengan kembalinya itu lebih getap pulangnya. Kalau kembalinya bahkan ada yang lambat, yang molor dengan berbagai macam alasan. Itu biasa. Alasan apapun istilahnya, yang penting itu pengen nambah libur biasanya. Oke. Jadi teknisnya seperti itu ya untuk perpulangan. Mohon disampaikan kepada Bapak Ibu wali santri yang lain. Jadi tanggal 21 jam 7 teng acaranya di sini seperti pengajian. Setelah pembekalan baru boleh dijemput. Nanti teknisnya paling nanti yang putra dijemput di saung situ, nanti yang putri nanti di asrama putri supaya tidak bentrok ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait kalender sudah siap. Satu kalendernya 35.000, masing-masing anak membawa 5 kalender. Kalau mau lebih silakan ya. Bisa diambil sekarang ataupun nanti ketika perpulangan tanggal 21. Dengan syarat ujian ini menyelesaikan
administrasi keuangan, baik keuangan maupun keuangan ujian. Jadi hari ini tertulis di edaran ujian itu paling lambat tanggal 7 Desember 2025 itu selesai atau lunas ya nanti, sehingga ketika perpulangan sudah selesai keuangannya. Jangan ditumpuk-tumpuk, akhirnya berat. Akhirnya apa? Nanti lulus punya utang, kan gak enak. Lulus selesai tapi masih punya tunggakan. Makanya jangan sampai entar-entar, tetap aja harus dibayar. Hutang adalah hutang. Tidak ada hutang itu dinolin, itu nggak ada. Istilahnya hutang tetap hutang, harus dibayar karena sudah dimakan. Nggak ada hutang. Makanya di situ tolong tepat waktu untuk kaitannya keuangan, administrasi, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian jadi bagi rapatnya nanti tanggal 18 Januari. Nah, intinya mohon kerjasamanya kepada seluruh wali santri terkait dengan anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Mohon kerjasamanya dengan pihak pondok pesantren, komunikasi, koordinasi dengan pihak pondok pesantren, dan juga ikuti aturan disiplin pondok pesantren, jangan sampai melanggar. Nah, terus terang anak-anak kita ini walaupun kita awasi 24 jam, yang namanya pelanggaran tetap ada. Ada yang kabur juga ada yang melanggar, ya istilahnya anak-anak kan. Tapi sejelek-jeleknya santri, kalau di luar paling bagus. Kenapa? Kalau santri kan biasanya keluar tanpa izin, kepalanya botak, itu namanya kabur, nggak izin ya. Tapi kalau dia ketika di luar, di sininya bandel, di luar bagus, kata pihak luar. Makanya di situ yang namanya pondok pesantren, anak-anaknya itu berakhlakul karimah. Kalian kepada orang tuanya berbakti, kepada gurunya hormat, takzim ya, supaya ilmunya berkah manfaat. Dan anak-anak sekalian tetap semangat. Sekarang masih ujian sampai dengan tanggal 19. Jangan kendor, semangat ujiannya, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin itu saja, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih lama ngobrol sama anaknya. Saya tidak panjang kalam. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.